Salam jumpa dan namo buddhaya. Pemirsa, senang sekali saya Sinta dapat kembali menjumpai Anda dalam program acara kesayangan kita, Manage Your Mind. Dan seperti biasa, selama 60 menit ke depan saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang narasumber dan juga tentunya ditemani dengan para tamu undangan yang pada saat ini sudah berada di Wihara Padmagraha Batu. Namo buddhaya, namo buddhaya. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah doa membawa berkah. Nah, seperti apakah doa yang dapat membawa berkah? Seperti apakah doa di dalam agama Buddha dan kepada siapa kita panjatkan, memiliki tujuan seperti apa? Untuk itu sudah ada narasumber yang di samping saya. Beliau adalah Bante Dhammasubho Mahatera. Namo buddhaya Bante. Ya. Dan langsung saja kita mulai saja Bante ya. Seberapa pentingkah doa itu Bante buat kita dan juga untuk umat manusia dan juga semua makhluk Bante? Ya, setahu saya dalam kamus bahasa Pali kata doa itu tidak ada. Oke. Kemudian? Nah, karena itu kalau kita diajak berbicara tentang doa, mesti harus tahu dulu definisi dari kosakata doa itu apa. Karena dalam kamus bahasa Pali kata doa itu nggak ada. Adanya apa Bante? Ya katanya lain-lain, artinya selain kata doa, karena kata doa memang nggak ada. Oke. Nah kemudian kalau misalnya doa ini kalau misalnya di masyarakat pada umumnya itu adalah perantara kita untuk dengan Tuhan yang Maha Esa. Nah, apakah di agama Buddha juga seperti itu Bante? Begini, ya. Sebuah agama tidak bisa dibandingkan, hanya bisa disandingkan. Nah sekarang ini sering menjadi bencana soal agama, karena agama itu dibanding-bandingkan. Sedangkan agama tidak bisa dibandingkan, bisanya disandingkan. Nah, kalau sudah disandingkan itu baru bisa diukur, bisa dinilai. Artinya seperti botol. Botol ini lebih besar daripada botol itu. Nah, itulah perlunya disandingkan. Jadi kayak kita bersanding begini, baru bisa diketahui bahwa Sinta lebih kecil dari Sinto. Nah, karena kalau Sinto itu lebih gede, kalau Sinta itu kecil. Nah, dulu saya kenal ada orang namanya ketika masih kecil namanya Wiwi. Tapi setelah badan sudah besar, tidak cocok lagi namanya Wiwi. Kalau masih kecil Wiwi, masih gede namanya Wowo. Oh gitu. Nah, karena itu yang namanya agama ini tidak bisa dibanding-bandingkan, yang bisa disandingkan. Nah, kemudian kalau diartikan padanan kata sebuah istilah, itu juga tidak akan bisa ketemu. Karena masing-masing agama menggunakan kamus yang berbeda. Kamus adalah bank kata, bank istilah, sebuah bahasa atau kata-kata. Sedangkan agama Buddha menggunakan kamus bahasa Pali. Kemudian agama Katolik menggunakan kamus bahasa Latin. Agama Muslim menggunakan kamus bahasa Arab. Nah, kalau ketiga kamus yang berbeda ini dicarikan kosakata yang sama bunyinya, ini tidak akan bisa ketemu. Nah ini yang sering jadi heboh, sehingga kadang-kadang orang itu terjadi salah paham. Karena salah paham jadi sengketa. Padahal menurut saya ini bukan salah paham, tapi pahamnya yang salah. Nah karena itu pahamnya mesti dibenarkan. Nah dari mulai membenarkan paham, bagaimana yang mesti dipahami bahwa masing-masing agama mempunyai kamus, dan kamus satu dengan yang lain itu tidak sama, sehingga kalau dituntut dengan satu istilah yang sama dalam agama yang berbeda,
ini sampai kiamat pun tidak akan bisa ketemu. Dalam kamus bahasa Pali, tidak ketemu istilah bahasa Arab. Sebaliknya dalam bahasa Arab, tidak akan ketemu istilah bahasa Pali. Jadi, dicari sampai mati. Dalam kamus bahasa Arab tidak akan ketemu yang namanya Namo Tassa Bhagavato Arahato sama Sambuddhasa sampai kiamat. Tidak akan ketemu. Padahal ditanya kapan kiamat datang, nunggu datangnya nyiamat. Ya, jadi kiamat kapan datang, nunggu nyiamat. Nah, jadi kalau nyiamat nggak datang-datang, kiamat juga nggak datang-datang. Karena nyiamat selalu bareng-bareng sama kiamat. Gitu. Iya, Bante. Nah, kemudian sebaliknya, di dalam kamus bahasa Arab, dicari yang namanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kapan juga tidak akan ketemu karena kamusnya berbeda. Nah, untuk itu maksud saya, kalau kita mau sebuah diskusi, mau kita dialog, sharing, bukan debating, bukan fighting, tapi kita dialogis, berdialog hati ke hati, namanya wawan hati, artinya dialog atau bicara dari hati ke hati dengan cara hati-hati, jangan sampai membuat sakit hati yang menyebabkan pada mati. Nah, yang mesti ditemukan pertama adalah knowledge-nya, dasar pengertiannya. Istilah boleh beda, tapi pengertian ditemukan dulu kesamaannya. Nah, kalau sudah ketemu kesamaannya, nanti akan dengan mudah. Satu contoh, makan. Ini adalah sebuah kata, tapi kata bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Mandarin, makan itu chia. Dalam bahasa Inggris, eating. Dalam bahasa Jawa macam-macam, ada 8 istilah tentang makan. 8 itu apa? 4 ke atas, 4 ke bawah. Dalam bahasa Indonesia makan, dalam bahasa Jawa ngoko namanya mangan. Ada 4 istilah ke atas, mangan, nedo, nedi, dahar, bujono. Ya dah? Nah, untuk 4 ke bawah, urusan makan ada mangan, badok, jeglak, nguntal, nyekek. Nah, ini beda-beda. Tapi ada satu pengertian bahwa makan adalah sebuah proses menghantarkan makanan dengan tangan menuju ke mulut. Apakah dengan sendok, apa dengan cukup mulut, apa kalau dulu pakai suru. Daun pisang dilepit. Kelingan orang wong bluro biasanya daun jati apa ya. Pakai suru. Nah, sekarang sudah modern. Nah, yang namanya makan itu adalah proses makanan masuk mulut, apapun pengantarnya, medianya, lalu dikunyah-kunyah. Kemudian ditelan. Tidak hanya ditelan mentah-mentah, tetapi dikunyah-kunyah. Baru menjadi makanan yang berarti, bergizi untuk kesehatan tubuh. Nah, untuk itu, kalau kita sudah sampai pada tingkat pengertian bahwa makan adalah sebuah proses, meskipun kita tidak menggunakan bahasa verbal, ketemu dengan banyak orang, cukup dengan pengertian. Ketemu orang bisu, sudah ngerti artinya makan. Tapi orang pedalam sana, saya mau ciak gundulmu itu apa? Lah, dia udah ngerti kata ciak toh. Nah, itu artinya. Nah, untuk itu kembali kepada doa. Saya tidak tergesa-gesa menerima atau menolak. Tapi kalau bisa dapat pengertian dari kata doa itu dulu, artinya apa? Nah, kalau yang umum, orang doa itu kan minta-minta. Wis minta tahu diminta itu siapa? Yang paling banyak diminta kan Tuhan. Sampai Tuhan sendiri juga kebingungan sudah mau kasih apa lagi manusia ini. Bahkan saya pernah diundang untuk acara doa nasional pada 100 tahun Budi Utomo. 1 abad Budi Utomo itu ada acara doa nasional.
saya diminta, Bante ini 100 tahun Budi Utomo, mau diadakan doa bersama tingkat nasional. Lalu butuh 100 orang Bante. Kalau Bante bisa datang, ini menjadi penggenap yang ke-100. Saya diminta begitu, lalu saya lebih dulu ditanya, loh ini mau minta doa, doa menurut siapa? Loh kok doa menurut siapa? Loh tunggu dulu, doa ini macam-macam. Kalau mau tahu, doa pedagang dengan doa pembeli itu beda. Dia kaget, bingung lagi. Lah bingungnya apa? Lah bedanya apa Bante? Begini, menurut saya doa pedagang dengan doa pembeli itu bedanya. Kalau pedagang setiap hari berdoa, ya Tuhan, ya Allah, ya Mak Wan Im, ya Mak Kang, Mak Cokong Co, Mak Wasiwa, pokoknya semua mak disebuti. Berdoa, tolonglah hari ini saya bisa berjualan dengan harga semahal-mahalnya. Tinggi-tingginya. Ini penjual. Tapi pembeli doanya lain. Doanya semoga hari ini saya bisa membeli dengan harga semurah-murahnya. Lah kan beda ini. Ya dah? Jadi doa pembeli dengan doanya penjual beda. Doanya atasan dengan doanya bawahan beda. Doanya majikan dengan doanya karyawan lain. Doanya politikus dengan doanya seniman beda. Lah lalu apa yang dimaksud dengan doa ini? Akhirnya bingung sendiri. Dan saya tunggu-tunggu saya nggak jadi diundang. Ini bikin repot saja ini. Iya. Ya saya kira gitu. Iya, nanti kita jeda sebentar. Pemirsa Anda jangan kemana-mana karena saat lagi kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind dan masih bersama dengan Bante Damasubo Mahathera. Ya, Bante, setelah Bante bercerita tadi, poinnya di sini ada istilah doa di dalam agama Buddha itu yang tepat bagaimana? Atau apa istilah yang tepat untuk doa, untuk satu kata doa ini Bante di dalam agama Buddha? Kalau dalam istilah Dharma, yang ada itu istilahnya aditana. Aditana. Aditana itu apa? Aditana itu niat awal. Niat awal. Jadi dalam bahasa actionnya dinamakan wira mani. Wira itu tinggi, mano itu pikiran. Jadi pikiran yang kualitasnya tinggi. Bukan nanti pikirannya tinggi, yang tinggi itu pikirannya pemanjat pohon kelapa. Bukan itu, artinya wirakmani itu kualitas pikiran yang berkualitas tinggi. Artinya niat awal. Nah, sekarang banyak dihidupkan oleh kaum motivator. Motivator kelas dunia sampai kelas lokal. Selalu memberikan motivator. Dalam bahasa motivator, mindset. Dalam bahasa Dharma, aditana. Sebenarnya dalam bahasa Kejawen ada niat ingsun. Niat ingsun sama dengan aditana, sama dengan mindset. Nah, setahu saya, kalau saya berdiskusi dengan para pelaku spiritual, ada istilah nawaitu. Jadi nawaitu sering terjemahkan niat ingsun. Jadi yang dianjurkan secara Dharma, setiap melakukan sesuatu itu hendaknya diawali dengan sebuah niat, pikiran awal, tekad yang sungguh-sungguh. Nah, kalau tekad itu sudah ditetapkan, kemudian dijaga, dirawat, diperjuangkan kualitasnya sampai mencapai tujuan akhir yang ingin dicapai. Inilah yang diajarkan dan dianjurkan secara Dharma. Nah, untuk itu
Kalau kita sudah menetapkan satu pilihan, menetapkan satu tujuan, bagaimana bisa mencapai tujuan ini? Nah, ini baru dicarikan sarana-sarana mendukung untuk mencapai tujuan akhir. Cara boleh bermacam-macam, tapi tujuan akhir harus jelas. Begitu juga namanya niat ingsun. Niat ingsun mau mengerjakan soal, tujuan akhir saya lulus ujian, itu penting. Nah, kadang-kadang ini tidak dipahami secara benar, sehingga orang bertindak itu nggak jelas maunya kemana, tujuannya kemana. Nah, untuk itu secara dharma juga dijelaskan apa tujuan dalam hidup ini ada dua. Satu, mencapai kesejahteraan materi. Orang melimpah materi, bahasa masyarakat katakan orang kaya raya. Yang kedua adalah mencapai kemuliaan. Jadi ada kekayaan, ada kemuliaan. Ada kaya, ada mulia. Ada orang mulia mungkin tidak kaya. Ada orang kaya tapi nggak mulia. Kecuali Pak Mulyono yang kaya, itu mulia dan kaya, gitu kan? Ini nama orang. Nah, dalam bahasa Bali, mulia ini namanya manggala. Berkah. Berkah ini bahasa Arab. Kemudian kaya itu materi. Dalam bahasa dagang namanya untung. Dalam bahasa Pali namanya laba. Laba itu untung, berkah itu manggala. Dalam bahasa Mandarin juga dibedakan. Kalau untung bahasa Mandarinnya cuan. Kalau berkah bahasa Mandarinnya hoki. Jadi kadang-kadang orang itu mau carinya hoki, tapi yang diburu cuan. Karena itu ketika cuan lari, ya, hokinya tidak ketemu. Nah, karena itu bagaimana memenuhi kebutuhan hidup, kita ini bisa cukup cuan, tapi juga dapat hoki. Cuan adalah kelimpahan materi, hoki adalah ketentraman batin, kemuliaan jiwa, budi pekerti yang luhur. Nah, itu yang dimaksud. Karena itu cuan berbeda dengan hoki, untung berbeda dengan kaya, berkah, makmur berbeda dengan orang kaya raya secara duniawi. Nah, untuk itu yang Sang Buddha anjurkan, hidup ini hendaknya menetapkan tujuan supaya bisa mencapai kemuliaan. Ya, berarti bisa dikatakan di tempat kita tidak minta-minta gitu, Bante ya? Sekali lagi jangan membandingkan. Oke, tetapi disandingkan, betul. Ya, Bante kita tanya dulu audiens, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bante mau tanya, kiat-kiat yang tadi Bante bicarakan bisa mencapai kekayaan dan kemuliaan itu langkah-langkah apa di dalam Buddhis itu kita ambil gitu, Bante? Bisa kasih petunjuk, Bante? Iya. Kasih. Untuk mencapai kekayaan kita juga harus tahu dulu kekayaan itu apa. Menurut Dharma, kekayaan itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada orang kaya berupa materi. Yang kedua kaya berupa ilmu. Yang ketiga kaya berupa kebajikan. Ada orang sementara hanya kaya secara materi, tapi tidak kaya secara ilmu, sehingga bodohnya minta ampun, sering dibodohi sama orang lain. Lalu setelah sudah ditipu, sudah dicak orang, baru lari kepada Bante. Ini persoalan dia cuma kaya materi, tapi bodoh secara cara berpikir. Nah, yang ketiga kaya kebajikan. Nah, sekarang untuk mencapai ini semua bagaimana? Untuk mencapai kekayaan materi harus bekerja keras sesuai dengan profesinya masing-masing. Apa berdagang, apa berkebun, apa bertani, apa beternak,
apa menjadi pegawai, kadang-kadang jadi politikus sekarang ini gitu. Politikus dianggap mendatangkan kekayaan. Bagaimana enggak? Gajinya aja berpuluh-puluh juta kan? Iya, betul Bante. Ini profesi. Yang kedua, jangan lupa untuk mencapai keilmuan itu harus banyak belajar. Banyak belajar. Caranya sederhana. Harus berpikir setiap orang yang saya jumpai pasti mempunyai kelebihan yang saya tidak miliki. Jadi saya ketemu Sinta, ketemu Alin, ketemu Bu Yuli, ketemu Pak Oni, ketemu yang lain-lain. Setiap orang yang saya jumpai pasti mempunyai kelebihan yang saya tidak miliki. Dengan begitu kita siap bertemu, siap mendengar, siap belajar. Yang baik boleh ditiru, yang tidak baik dikuburkan. Nah, orang yang banyak bergaul seperti itulah yang menjadi cerdas dan berwawasan. Ada orang cerdas tapi tidak berwawasan. Orang berwawasan tapi tidak cerdas. Bedanya apa? Kalau berwawasan, ini banyak tahu. Tapi cerdas itu banyak ilmu. Nah, karena itu kalau cerdas berwawasan, dia punya banyak ilmu dan juga banyak pengalaman. Dan yang ketiga, untuk mencapai kekayaan berupa kebajikan harus banyak-banyak berbuat baik. Dengan banyak berbuat baik, dia akan menjadi orang bajik. Apa bedanya baik dengan bajik? Baik secara eksak, bajik secara sifat. Karena itu kalau orang tidak mencuri, ini hanya orang baik. Tapi kalau dia gemar berdana, menjadi orang bajik. Nah, untuk itu pesan Buddha, tidak melakukan kejahatan, menambah kebajikan. Artinya menjadi orang baik yang bajik. Nah, orang yang bajik juga baik. Nah, dengan begitu tiga-tiganya lengkaplah. Menjadi orang kaya secara materi, orang pinter secara ilmu, dan bajik secara moral, secara kemuliaan jiwa. Kalau orang hidupnya bisa ditopang dengan tiga penyangga ini, dia akan terhormat dimanapun dia berada. Tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh dengan gemerlapan duniawi, dan juga tidak mengundang sengketa dimanapun dia berada. Banyak orang mengundang sengketa hanya karena tiga kaki ini tidak sama panjangnya. Mungkin lebih panjang kekayaannya, tapi pendek kepinterannya dan cepat kebajikannya. Atau mungkin orang terlalu banyak baik, tapi nggak pinter. Nah, untuk itulah tiga-tiganya ini harus seimbang. Iya, ya Bante, kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali untuk Anda. Kembali lagi bersama kami di Manage Your Mind. Dan Bante, tadi Bante sudah menjelaskan tentang kekayaan dan kemuliaan tadi Bante. Jadi juga sudah menjawab pertanyaan juga dari Ibu Yuli. Dan sekarang sepertinya ada yang mau bertanya lagi Bante. Kita persilahkan. Namo Buddhaya Bante. Bante, saya Fang. Saya mau tanya Bante, tadi kata Bante doa itu tidak ada. Terus kalau baca parita itu apa Bante? Kalau baca parita bukan doa, terus apa maksudnya Bante? Terima kasih. Iya, pertanyaan yang bagus sekali Bante. Itu bagaimana Bante? Baca parita ini dianjurkan di dalam Dharma. Karena kalau parita ini dibaca dengan baik dan benar, akan memberikan manfaat. Parita itu adalah kata-kata dari Sang Buddha. Nah, Sang Buddha menyampaikan itu isinya adalah berupa pesan, nasihat, ajaan, anjuran. Pesan berupa pengertian yang belum diketahui, maka Sang Buddha berikan, ini loh. Yang kedua, ajaan dan anjuran. Mendorong, menganjurkan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup. Karena Sang Buddha sebagai guru yang bertanggung jawab pada kualitas
para murid, misi pertama adalah meningkatkan kualitas hidup. Kualitas yang bodoh menjadi pinter, yang jelek menjadi bagus, yang miskin menjadi kaya, yang sakit menjadi sehat. Inilah yang menjadi misi utama seorang Buddha. Nah, tentang kekayaan tadi sudah, tentang kebodohan, kepintaran sudah. Nah, sekarang sakit dan sehat. Sakit ini bisa terdiri dari dua, yaitu ada sakit jasmani, kemudian ada sakit batin. Ada orang jasmaninya sehat, tetapi batinnya sakit. Nah, untuk itu Sang Buddha mengingatkan, ingat ya, aroga paramang laba. Kesehatan, keuntungan terbesar. Untuk itu kalau Sang Buddha berbicara tentang kesehatan, harganya jauh lebih mahal dari semua yang ada. Kebun dijual, tabungan dikuras, kaki dipotong, istri yang sudah sakit ditawarkan murah-murah. Itu kalau urusan kesehatan. Nah, karena itu Sang Buddha menyatakan. Nah, sekarang bagaimana untuk menjaga kesehatan ini? Kesehatan jasmani harus dirawat sesuai dengan ketentuan-ketentuan keilmuan. Makan yang cukup, istirahat yang cukup. Cukup sesuai dengan kebutuhan badan. Tidur perlu, tapi kebanyakan tidur jelek. Orang melek itu perlu, kebanyakan melek jelek. Nah, karena itu mesti diseimbangkan. Nah, jasmani terdiri 4 unsur. Unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin. Karena itu harus dijaga komposisinya. Kebanyakan air, kembung. Kebanyakan angin, kembung. Kebanyakan angin jadi demam. Begitu dan seterusnya. Nah, masuk angin. Nah, itu kebanyakan angin tuh. Jadi nendang pintu jadi bang. Nah, kalau komposisi badan ini seimbang, badan jadi sehat. Nah, karena itu ini cara menjaga kesehatan jasmani. Menjaga kesehatan batin bagaimana? Menjaga kesehatan batin itu mesti dijaga karena batin itu sendiri juga terdiri dari gabungan unsur. Sekurang-kurangnya ada 4. Yang pertama, unsur daya lihat, daya tangkap, kayak kamera itu. Jadi telinga menangkap suara, mata menangkap rupa, hidung menangkap aroma, kulit menangkap sentuhan, pikiran menangkap kesan-kesan. Nah, karena itu yang namanya batin ini bukan satu, tetapi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang diingat, itulah semua namanya batin. Karena itu orang tidak tahu mengapa yang dinamakan bathuk. Ternyata batin tinggung batin sing nganti mathuk. Nah, jadi kalau orang mikir apa mesti nah ini namanya bathuk. Tinggung batin sing nganti mathuk. Nah, untuk itu ada istilah, ada orang sehat jasmani, sehat rohani. Tapi tidak cukup. Selain sehat jasmani, sehat rohani, satu lagi harus sehat lingkungan. Jadi kalau Sang Buddha mengatakan kesehatan adalah keuntungan terbesar. Kesehatan dimaksud ada 3. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat lingkungan. Ada orang sehat jasmani, kuat makan, kuat minum, kuat tidur. Tapi mentalnya sakit, membahayakan. Sebaliknya, meskipun sudah sehat jasmani, sehat rohani, ada orang yang tidak sehat lingkungan. Ada badannya prima, rohaninya sehat, bisa khotbah, bisa ceramah, bisa nasihati orang. Khotbahnya muluk-muluk, tapi rumah tangga sendiri remuk. Nah, ini artinya dia tidak sehat lingkungan. Banyak orang yang begitu menonjol di bidang
pendakwahan, pengkhotbahan, penceramahan. Tidak soal dia apa biku, apa ulama, apa pendeta. Sama saya katakan. Menonjol, kualitasnya bagus, laris di TV-TV. Tapi ternyata dia tidak akur dengan keluarganya, tidak akur dengan orang tuanya, tidak akur dengan tetangganya, tidak bisa mengasuh anaknya sendiri. Ini saya katakan gagal sehat lingkungan. Nah untuk itu sehat jasmani ya sudah jelas. Sehat rohani artinya pikirannya waras, tidak mesti masuk cilaket. Nah kemudian sehat lingkungan artinya bisa bergaul dimanapun dia berada, disambut kedatangannya, ditunggu kedatangannya, didengarkan suaranya, diikuti petunjuknya, ditiru perilakunya. Nah karena itu kalau orang sudah diposisikan seperti ini, artinya orang yang sehat lingkungan. Di mana kedatangannya, dia tidak membawa sengketa. Nah, sekarang apa hubungan dengan parita? Parita salah satu gizi yang kalau dikonsumsi bisa membuat sehat jasmani dan rohani, lahir dan batin. Mengapa? Karena Sang Buddha punya pesan, kalau parita yang dibaca dengan baik dan benar mempunyai 3 manfaat. Pertama, bisa untuk membuat obat, untuk bisa menyembuhkan. Yang kedua, kalau parita dibaca dengan baik dan benar, bisa memperpanjang umur. Artinya kalau orang itu sehat, jelas nggak mati-mati. Perkara ada orang sehat mati mendadak, itu memang umurnya habis. Nah, kemudian yang ketiga, bisa menciptakan ketenangan lahir batin dan lingkungan. Sendiri tenang, lingkungannya juga tenang. Mengapa kalau dekat Bante tenang-tenang? Ya kalau Bante itu pikirannya tenang. Tapi kalau Bantenya sendiri kisruh, lingkungannya juga takut. Bantenya lagi ngopo lagi, marah lagi. Nah gitu kan. Nah karena itu, kalau parita dibaca baik dan benar, bisa mendatangkan 3 manfaat. Bisa untuk membuat obat, menjadi sehat, memperpanjang umur, dan menciptakan ketenangan lahir batin lingkungan. Tetapi parita akan hilang kekuatannya karena 3. Pertama, tidak punya keyakinan. Yang kedua, timbul keraguan-raguan. Yang ketiga, akibat karma buruk masa lampau terlalu berat. Karena itu kalau 3 hal yang terjadi, dia sendiri tidak punya keyakinan, dia sendiri juga ragu-ragu, nggak percaya diri, lalu karma buruknya masa lampau juga tertumpuk-tumpuk, dibacakan parita oleh Bante siapa sampai dower, ya tetap saya tidak mempan. Nah untuk itu anjuran hendaknya parita dibaca dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan penuh keyakinan, full energi, suaranya jelas, noise-nya namo tassa jelas, bukan namo tassa nggak jelas. Harus prima, apa yang dipikirkan sama dengan yang diucapkan dan begitu yang dilakukan. Sehingga kalau parita dibaca dengan kualitas seperti ini akan mempunyai kandungan energi yang sangat besar. Nah, jadi orangnya di situ ngomong begitu, di situ itu. Nah, karena kadang-kadang orang baca parita memang duduk di wihara, mulutnya juga dermimil, tapi pikirannya kemana-mana. Nah ini kan. Nah yang ketiga, jangan lupa berbuat karma baik untuk mendukung karma buruk masa lampau. Karma buruk itu tidak bisa hilang, tapi bisa diimbangi. Jadi bukan berarti gali lubang tutup lubang, tapi bisa ditunda. Karena karma itu asasnya seperti asas dominasi. Mana yang lebih kuat, dia mempengaruhi yang lemah. Kalau satu ruangan ada cahaya lampu, ini 5 watt, ini 100 watt. Yang 5 watt tidak mati, tapi kalah cahaya, kalah terang dengan yang 100 watt. Nah untuk itulah
Umat Buddha selalu dianjurkan dan diingatkan membaca parita dengan baik dan benar, penuh disiplin, penuh kesungguhan, dan berbuat karma baik. Iya. Jadi kalau misalnya kita melakukan karma baik yang banyak, tetapi tidak baca parita, itu bagaimana Bante? Itu kita dijawab nanti saja Bante ya. Kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Manajer Mind segera kembali untuk Anda. Masih kembali bersama kami dan Bante, tadi pertanyaan saya yang terakhir tadi Bante, kalau misalnya kita banyak berbuat baik tapi tidak pernah membaca parita Bante, nah itu bagaimana Bante? Oh ya, karena itu kembali lagi kepada tadi, untuk pencapaian itu sesuai dengan usahanya. Kalau pengen makmur harus bekerja keras, pengen pinter harus belajar, pengen sehat harus berolahraga. Nah tadi kalau hanya rajin membaca parita tidak cuma bekerja, bagaimana Bante? Nah, orang itu ayem, tapi juga miskin. Jangan dikira orang-orang itu, waduh dia ada geluduk apa, beledek apa, enggak terpengaruh, tapi enggak punya apa-apa. Karena dia hanya rajin baca parita, tapi sedikit pun tidak pernah bekerja. Nah sebaliknya, kalau dia hanya bekerja hari-hari sampai tidak tahu waktu, tapi tidak pernah membaca parita, mungkin dia kaya, mungkin dia makmur secara materi, tapi batinnya gersang, mudah goyah, mudah goncang, ada letupan sedikit sudah bingung. Nah untuk itu menjadi terlambat. Maka orang tua-tua dulu katakan, jangan sudah benjut lagi pupur. Nah, artinya sudah remuk baru pareman. Nah, ini Jawanologi. Kalau sinologi, tidak akan selesai kamu peluk-peluk kaki Buddha, sudah terlambat. Nah, kadang-kadang orang begitu, kalau ada masalah datang ke wihara-wihara peluk-peluk kaki Buddha, tapi masalahnya sudah kadung menimpa. Nah karena itu hendaknya yang mesti dilakukan tidak menunggu kejadian tetapi pencegahan. Lebih baik mencegah daripada mengobati Bante. Ya kalau bisa begitu. Iya, jadi harus bisa seimbang antara baca parita juga melakukan perbuatan baik tadi Bante. Ya. Iya. Ya, terima kasih Bante. Ya silakan Mbak yang mau bertanya. Terima kasih Namo Buddhaya Bante. Saya Aini. Yang saya tanyakan, kedua orang tua saya sudah meninggal. Waktu mau ziarah itu membaca parita, tetapi di hati saya ada keraguan parita apa yang cocok untuk dibaca waktu kita ziarah ke makam. Terima kasih Bante. Ya. Parita atau manta ini artinya suara bersih, nah, suara suci, bahasa umumnya bahasa suara suci. Nah, suara suci, suara yang bersih, inilah kualitas manta dalam bahasa Pali, mantra dalam bahasa Sanskerta, montro dalam bahasa Jawa. Maka namanya Jopo Montro. Nah, artinya bersih itu apa? Artinya bersih itu dia tidak ternoda, full, utuh. Sesuatu kalau tidak utuh, cacat, retak, dinamakan tidak bersih. Nah, suara juga begitu. Kalau suara ini bersih, itu menjadi berkualitas. Dan suara yang berkualitas itulah kategori manta, mantra, montro. Nah, karena itu parita, mantra, montro ini adalah sebuah reflektor. Reflektor ini penghimpun cahaya. Kalau baterai nggak ada reflektornya, cahayanya membias. Tapi kalau ada reflektornya, cahayanya terhimpun. Kalau perlu pakai senter, coba cari senter. Nah, ya dah? Nah, jadi mantra-mantra itu adalah reflektor, penghimpun energi pikiran. Maka dari itu semakin konsentrasi artinya semakin kuat, semakin solid, semakin nyata reflektornya, itu semakin terhimpun
kekuatan cahayanya. Untuk itu kalau ada orang menceritakan, kenapa doa saya kok nggak terkabul? Ya jawabannya mungkin karena doanya nggak sungguh-sungguh. Karena apa saja yang dilakukan dengan sungguh-sungguh menjadi berkekuatan, ini akan menjadi kecepatan dalam berproses. Orang jalan kaki dari Padma Graha ke Kota Batu. Kalau dia jalan kaki dengan sungguh-sungguh dan tidak noleh-noleh, pasti cepat sampai. Tapi kalau laku negla-kegle, dongeng, sambil makan, rokok, jagongan dulu, kapan sampainya? Nah biasanya orang berdoa begitu. Kenapa paritasanya kok tidak kabul-kabul Bante? Ya persoalannya dia sungguh-sungguh tidak waktu baca parita. Baca parita seminggu 1 kali. Datangnya terlambat, duduknya di belakang, senderan dinding lagi. Bagaimana dia mau terkabul? Coba baca dengan sungguh-sungguh. Banyak orang yang punya pengalaman ajaib dari kekuatan parita. Nah untuk itu ketika ditanyakan bagaimana saya berdoa kepada siapapun, dan ini kasusnya adalah kepada orang tua yang telah meninggal, dengan bahasa apapun yang asal itu diungkapkan dengan dasar pengertian yang benar, dengan full energy, lalu dikomunikasikan hati ke hati, hat ke hat, ini akan menjadi dekat jaraknya. Sehingga kita ketemu dengan orang tua meskipun sudah menjadi pusara, ya purasa ya apa toh, kesusu sih. Tetapi kalau kita mendekatkan seolah-olah kita masih duduk di depannya ibu, di depannya bapak. Meskipun ini sudah lain alam, lain zaman, lain waktu, lain tempat, lain keadaan. Tetapi energi itu tidak ada jarak yang mengatur jauh atau dekat. Nah untuk itu kalau nanti misalnya lagi hari ulang tahun kematian atau apa, kita ingat, kita baca parita apa saja. Karena parita ini semua punya kekuatan. Kalau tadi dikatakan bisa dibaca dengan baik dan benar, punya kekuatan. Nah, lalu pertanyaannya tadi, parita apa yang paling kuat? Jawabannya bukan parita apa yang paling kuat, tapi bagaimana kuatnya membaca parita. Nah, itu jawabannya ya. Jadi apa saja itu paritanya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berkonsentrasi yang tinggi, pasti bakal cepat mencapai tujuan. Membawa manfaat dan besar kekuatannya ya. Iya. Bante, itu tadi pertanyaan dari Ibu Aini, tadi ada pertanyaan terakhir. Sekarang waktunya adalah pesan-pesan Bante untuk para audiens dan juga para pemirsa yang ada di rumah. Ya. Silakan, Bante. Kalau tadi ditanya dari awal, apa itu doa dan bagaimana pandangan Buddhis tentang doa? Saya tidak memberikan arti secara definitif kata doa, karena setahu saya di dalam kamus bahasa Pali tidak ditemukan kosa kata doa. Tapi kalau doa kita amati para pelaku doa, nampaknya dia adalah bermohon, dia adalah nyenyuwun. Dalam pandangan Buddhis, nyenyuwun itu pandangan akhir. Tapi awalnya adalah kita mesti bertekad. Bertekad dulu. Kalau tekadnya kuat, nyuwun apa saja nanti akan bisa terkabul. Nah untuk itu yang penting setiap melakukan sesuatu hendaknya didasari dengan yang pertama namanya aditana. Aditana sinonim dengan niat tingsun. Sinonim dengan nawaitu du'airo fengil kadasil. Orang-orang motivator, orang-orang modern mengatakan mindset. Nah untuk itu kalau sudah menetapkan suatu niat yang kuat, nanti akan memberikan energi dalam sebuah perjalanan. Khusus untuk baca umat Buddha, bacalah parita dengan baik dan benar. Kalau parita dibaca dengan baik dan benar mempunyai 3 kekuatan. Mendatangkan
kekuatan, kesehatan, bisa membuat obat, bisa memperpanjang umur, bisa menciptakan ketenangan lahir batin dan lingkungan. Tapi parita akan hilang kekuatannya karena 3. Tidak punya keyakinan, timbul keraguan-raguan, akibat karma buruk masa lampau terlalu berat. Nah, untuk itu agar parita tetap mempunyai kekuatan yang prima, hendaknya dibaca dengan baik dan benar, penuh keyakinan, dan didukung dengan karma baik yang banyak. Fangsen adalah karma baik, puasa karma baik, atasila karma baik. Nah, untuk itu tadi dikatakan, bagaimana kalau orang banyak berdoa tapi tidak bekerja? Apakah doa bisa mendatangkan rezeki? Kata saya, kalau orang hanya berdoa tidak bekerja, mungkin dia tentrem tapi miskin. Kalau dia banyak bekerja tapi nggak pernah berdoa, kalau sukses sombong, kalau gagal frustrasi. Nah, untuk itu bahasa Latin juga menyatakan, berdoa sambil bekerja, ora et labora. Bekerja sambil berdoa. Kita beraditana, lalu kita wujudkan aditana kita itu apa. Pengen kaya, kerja keras. Pengen pinter, rajin belajar. Itulah pesan-pesan dari Dharma. Ya, terima kasih banyak Bante, pesan-pesannya sungguh menarik dan juga percakapan perbincangan kita pada kesempatan kali ini juga sangat menarik sekali dan juga didukung dengan para audien yang bertanya. Tadi pertanyaan sangat menarik juga. Kami sampaikan terima kasih banyak Bante atas penjelasan dan juga uraian damanya. Kami sampaikan juga terima kasih kepada para audiens dan pemirsa. Terima kasih juga kepada Anda atas perhatiannya dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Jangan lupa saksikan terus Manage Your Mind pada hari dan jam yang sama di Dhamma TV, selalu damai di hati. Akhir kata, saya Sinta dan segenap kru kerabat kerja undur diri dari hadapan Anda. Mind is not everything, but everything is from mind. So manage your mind. Sabisata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.